Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya menyambungkan Node MCU ESP8266 ke dalam MQTT server ya. Jadi alat ini support protokol MQTT ya. Apa itu MQTT ya? Kita akan belajar sedikit ya, mengenal dulu apa itu MQTT. Ya, yang dimaksud dengan MQTT itu merupakan sebuah protokol ya yang diterapkan pada IoT. Protokol ini menggunakan TCP/IP ya. Jadi dia semacam messaging ya, messaging nanti di dalam apa itu konektivitasnya itu nanti dari MQTT client dia tersambung ya. Ini ada gambarnya mungkin. Ya, ini ya, melalui MQTT server atau broker ya. Ini contohnya. Jadi di sini ada salah satu apa itu edge computing atau fog computing, dia terkoneksi ke dalam MQTT broker ya. Dia membuat topik ya, nanti ada topik atau subtopik dan sebagainya, namanya temp ya, temperatur. Kemudian mempublikasikan pesan ya, sebuah pesan berapa Fahrenheit atau Celsius dan sebagainya, atau pesan apa saja. Nanti bagi subscriber ya, yang lain ini dia subscribe ya ke topik yang sama ya, temp, maka dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh alat ini ya. Tujuannya adalah apa? Supaya apa itu perangkat IoT kita itu bisa mengirim ataupun menerima pesan ya. Pesan itu nanti kita artikan dengan suatu apa itu kesepakatan atau protokol tertentu ya, yang layarnya di atas MQTT ini ya. Maksudnya kita menyusun suatu kesepakatan yang artinya apa, misalnya kita ingin menyalakan salah satu pin digital gitu ya, atau ingin membaca atau dan sebagainya dan sebagainya. Jadi MQTT ini apa itu gunanya adalah sebagai messaging system ya, seperti ini. Nah, tadi yang sebelum ini kita sudah membahas bagaimana kita mengkonekkan dengan WiFi dan kita sudah mendapatkan IP address ya. Maka setelah kita terkoneksi, kita dapat melanjutkan bagaimana caranya kita connect dengan menggunakan protokol MQTT ini. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama kita siapkan tentunya selain Node MCU ya, kita harus menginstal atau mempunyai MQTT broker ya. Jadi kalau di Linux itu kita menggunakan Mosquito ya. Ini kalau kita, nah ini ya, kita perlu menginstal yang namanya Mosquito dan Mosquito client ya. Caranya bagaimana? Install aja apt install ya Mosquito seperti ini. Nah, ini sudah, ini ya, sudah apa itu versi yang terbaru ya. Apt install Mosquito. Nah, ini juga sudah apa versi yang terbaru. Jadi nanti rekan sekalian bisa menginstal ya dengan cara seperti itu. Lalu
untuk menjalankannya ya, untuk menjalankan kita cukup mengetikkan ya, service Mosquitto start ya, kita jalankan psax grep Mosquitto. Nah ini ya, ini sudah jalan ya, seperti ini. Nah kita perlu tahu juga ini IP address kita berapa ya, karena kita terkonek dalam satu WiFi ya di server ini, di PC ini mendapatkan IP 245. Nanti dari dari device ya, dari device alat ini ya, nanti juga harus dikonekkan ke IP dari Mosquitto yang kita install tadi ya, yaitu 245. Oke, baik, kita bisa lanjut ya. Seperti biasa kita buka Arduino ini ya, Arduino IDE ya. Lalu kita misalnya baru aja ya, new. Nah, yang lama kita tutup saja. Kita save. Ya, seperti ini ya. Yang pertama perlu kita panggil libnya itu adalah tentunya WiFi ya, WiFi ya. Ya, yang kedua adalah ini ya, untuk MQTT karena kita akan subscribe ya. Lalu ini adalah saya tambahkan juga untuk EEPROM wire ya, ada fruit. Ini kalau kita menggunakan ada fruit ya, saya load sekalian. Ada stdlib dan Arduino JSON untuk mengolah JSON ya. Kemudian tidak lupa kita konekkan ke dalam SSID dari access point ya, berikut passwordnya. Kalau tadi saya menggunakan wireless ya, sekarang saya ganti dengan wireless 2014 ya, karena ini access point yang lain saya coba ya, itu dengan password yang berbeda. Lalu tentunya juga kita kita tentukan juga ya untuk MQTT servernya itu kemana ya, ke PC ini ya, 192.168.89.245 ya. Ini seperti ini ya, ke PC ini yang tadi kita install MQTT server. Kemudian kita tentukan topiknya ya, variabel topiknya. Misalnya ya, kita namakan topik ini ya, kita namakan apa, misalnya topik / subtopik misalnya gitu ya, namanya topik dengan subtopiknya adalah subtopik ya. Terus kita tentukan juga ini ya, misalnya age-nya itu apa ya, age-nya yang di sini itu apa, misalnya kita kasih nama, tadi ini saya labelin E2 ya, kita labelin namanya E2 misalnya begitu ya, bebas ya, kita kasih nama apa saja bebas. Lalu
kita harus mempunyai satu identitas unik ya dari H2 itu. Misalnya karakter sama dengan E2 unik ini ya. Kemudian setelah kita tentukan identitas uniknya ya, ada satu, kita buat ya satu objek ya, misalnya gini ya, lalu ini ya, seperti ini misalnya ya. Lalu misalnya kita membuat ya variabel nih, kita kasih nama variabel, misalnya apa itu, variabelnya string ya, variabelnya string. Ini yang nanti akan kita gunakan ya untuk menerima message ya. Misalnya begini nih. Nah, atau string ada dua ya, kita siapkan dua misalnya gitu ya. Nah, lalu kita buat nih, kita buat callback-nya ya. Callback-nya itu kita susun dulu ya. Ini kan variabel nggak menghasilkan apa-apa ya, jadi void, tipenya void, maksudnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan balikan apa-apa gitu ya. Kita namakan callback ya. Ya, ini topiknya ya, ini pilotnya, terus kemudian kita print ya, ini nanti yang akan kita panggil ya, kita akses. Dan ini pesannya, topiknya apa ya, ini kan topiknya subtopik, kita menggunakan variabel ya, lalu kita coba untuk cetak ya, ini diulang terus ya, di sini diulang dengan apa itu, dengan perulangan for ya, dengan i sama dengan 0 sampai dengan panjang dari stringnya itu nanti disusun ya, ini disusun kemudian dimasukkan ke dalam variabel message ya, lalu kita print pesannya itu. Lalu setelah kita membuat apa function untuk callback ya, tentunya kita harus menyambungkan ke MQTT ya, MQTT. Maka kita buat function misalnya gini ya. Ya, isinya adalah kita akan mencoba menghubungkan diri ke MQTT server ya. Ini MQTT servernya kan ini ya, ini variabel yang ada di atas ini, MQTT server ya. Lalu kita connect ya dengan apa, identitasnya tadi yang unik itu, supaya nggak sama ya, kalau sama nanti akan timbul permasalahan ya. Lalu dideklarasikan ya, MQTT connected ya, ini kita coba terus, kita ulang ya. Lalu
apabila gagal ya untuk subscribe ini, maka dia failed ya, akan gagal, lalu terus dicoba lagi dalam 5 detik, di delay 5 detik ya, atau 5000 milisecond ya. Lalu dicoba lagi, jadi diulang terus sampai dia connected ya. Ketika dia tidak connected, maka terus akan diulang ya. Ini perulangannya ini ya, ini ya, ini function connect MQTT ini kita siapkan. Kemudian tadi ada yang lupa ya, connect wifi ya, function untuk connect wifi juga harus kita siapkan ya. Kita tulis aja di bawah, nggak apa-apa, di sini void connect wifi, misalnya namanya begini ya. Ya, seperti ini ya. Tentunya kita semua sudah tahu ya, sudah kita bahas bagaimana cara connect wifi ya, kurang lebih seperti ini, SSID dan password sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan di atas. Kemudian statusnya ini apabila tidak connect, dia akan terus diulang ya, diulang terus sampai statusnya terkoneksi. Kemudian kita akan memasuki, tadi fungsinya sudah kita siapkan ya, di bagian setup. Bagian setup kita akan menuliskan beberapa kode ya. Ya, kodenya seperti ini ya. Ini ya. Ini kita serial dulu ya, serial bikin. Kita bekerja di kecepatan 115.200 ya untuk baud rate-nya. Kemudian kita cetak ya, ini adalah station, misalnya tadi namanya E2 ya. Nah terus kita ini ya, kita true ya, WiFi access point di disable biar nggak kacau dulu ya. Ini kita disable karena nanti takutnya dia ada dua ya, dia sebagai access point, sebagai klien ya, supaya nggak kacau, di disable. Lalu kita set ya, kita set MQTT servernya ke IP yang tadi ya, MQTT server ini mana ini ya, ini ya, 192.168.89245. lalu kemudian mana setup ini ya, kemudian kita set callbacknya ke function callback tadi, ini yang kita buat ya, tadi mana ini, nah ini ya. Setelah itu, setelah kita jalankan kita set ke situ, ke callback, kita setup ya, kita menggunakan pin misalnya nih digital 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dan sebagainya. Ini kita jadikan output semua, misalnya begitu ya, kita jadikan output. Nanti kita akan mencoba untuk menyalakan maupun mematikan LED ya, dengan menggunakan perintah pada MQTT. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam loopnya ya. Ini sudah kita siapkan semua, sudah kita setup, function yang kita butuhkan sudah kita buat ya. Kemudian kita susun pada loop. Ya, untuk loopnya kita tinggal manggil aja function-function yang sudah kita buat ya. Ini di sini kita berikan apabila status dari wifi-nya nggak connect, maka dia dikasih pesan ya di dalam serial console wifi disconnected ya. Lalu kemudian
kita konekkan kembali ya, connect WiFi. Ini memanggil function ini ya, connect WiFi. Nah, ini boleh ya, di sini ditambahkan misalnya print connecting to WiFi. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian setelah connect WiFi, kita connect ini klien ya, klien MQTT ya. Apabila dia tidak connect ya, not connected, maka di sini dikasih pesan ya, MQTT disconnected, lalu dikonekkan kembali ya, connect MQTT menggunakan function yang tadi kita buat ya, connect MQTT ini ya. Seperti itu. Kemudian setelah di klien ini ya, ini klien loop, ini kita cetak pesannya, message ya, message yang apa itu, yang dikirimkan ya, yang dikirimkan oleh MQTT server akan coba kita cetak. Baik, kita coba aja ya, kita upload ya, kita coba kita upload. Oh, di sini print, ini ada yang salah ya. Oh, maaf, ini bukan seperti ini ya, serial print, karena kita ingin mencetak ya, ini ya, serial print, ganti baris ln ya. Kita upload. Ya, ini sedang proses upload ya. Ya, lalu kita monitor untuk serialnya ya. Kita monitor. Kita akan mencoba mengirim ya, mengirim pesan ya, pesan ini kan sudah tersambung ke MQTT server ya. Kita kirim pesan mosquito pub ya, publish ya, maksudnya ya, pub itu publish. Topiknya tadi adalah seperti yang kita tentukan tadi, kita menggunakan topiknya topik subtopik ya, ini topiknya adalah topik subtopik. Lalu kita coba kirim pesannya tes, enter. Nah, ini maka di dalam loop ini akan muncul tes ini ya, tes. Lalu misalnya testing, nah dia akan muncul testing, sehingga kita bisa mengendalikan perangkat ini dengan menggunakan mengirim message ya. Sebagai contoh, ini kan kita bisa ini ya, bisa apa, menerima pesan ya, message ya. If misalnya begini ya, paling gampang itu message sama dengan apa, misalnya D1 on ya, D1 sama dengan 1 misalnya begitu ya, D1 sama dengan 1, maka yang dilakukan adalah apa misalnya, digital write ya, kita lakukan digital write ya, D1 high. Nah, misalnya aja seperti ini ya.
Kalau kita pesannya adalah D1 sama dengan 0, maka D1 low. Ya. Kita upload ya. Ada yang salah ya. Ini kita upload. Ya, ini adalah proses sedang upload ya. Nah, ini seperti ini ya. Setelah kita upload, kemudian kita bisa mencoba ya. Ini tadi, ini kita testing sambil kita lihat ya. Kita lihat ketika kita memberikan perintah ya, D1 sama dengan 1 gini. Nah, ini dia akan menyalakan lampu ya. Kalau ini kita 0 gini, dia akan mati lagi ya. Demikian pula kalau kita memberikan perintah misalnya untuk D2 dan D3 misalnya ya, kita seperti ini. Nah, ini aja, ini contoh ya, contoh saja ya, contoh sederhana. Ini seperti ini ya, misalnya 2, ini kemudian 3 ya. Ini kita upload ya. Ya, setelah diupload maka kita bisa mencoba kembali ya. Ini kita misalnya kita mau menyalakan D3 ya, kita D3 sama dengan 1 ya. D2 ya, salah ya. Tentunya ini hanya D1 sama ini D2 ya, D2 D3 ya, D3 gini ya, betul ya. Kita upload. Kita tunggu sejenak ya, sambil santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu kalau ada ya. Kalau nggak ada ya ditunggu saja. Oke, setelah ini D1 kita nyalakan, D2 kita nyalakan ya, D3 kita nyalakan. Ini D ya, ini ya. Kalau kita mau matikan ya tinggal misalnya D1 kita matikan ya, kita kasih 0 gini. D2 matikan, D3 kita matikan ya, dia mati. Nah, setelah kita membuat ini, kita memungkinkan untuk scripting di luar firmware ya, yang kita pasang di dalam Node MCU ini. Kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan MQTT. Sebagai contoh ya, kita akan mencoba
kendali gitu ya, kendali .sh misalnya, kita menggunakan shell saja ya, bin bash misalnya, mosquito yang topiknya topik slash subtopik, message-nya D1 sama dengan 1 misalnya gini ya. Ini menyalakan semua ya, menyalakan D2, D3, lalu kita kasih sleep 1, nol. Ini ya, ini kalau kita jalankan ya, nah mati gitu ya, tinggal lagi nyala mati, nyala mati gitu ya, mati. Ya baik, itu tadi sekilas ya, sekilas dasar dari bagaimana kita mengendalikan perangkat Node MCU ini dengan menggunakan MQTT ya. Langkah pertama, tetap kita connect dulu ke WiFi ya, karena di sini ada interface WiFi ESP8266. Setelah connect, lalu kita connect ke MQTT server ya. Tentunya MQTT servernya juga sudah harus diinstal dulu ya. Kita menggunakan Mosquito yang jalan di Linux ya. Sebetulnya kita menggunakan MQTT server apa saja bisa, cuman kali ini saya menggunakan Mosquito. Setelah connect ya, nanti pesan itu kan bisa terbaca nih di dalam message ini. Nanti pesan itu kita artikan, misalnya pesannya D1 sama dengan 1, maka ini yang dilakukan adalah menyalakan pin dari digital 1. Kalau D1 sama dengan 0, dia mematikan gitu ya. D1-nya kita kasih nilai low. Demikian nanti kita mau membuat apa untuk membaca sensor dan sebagainya, itu juga bisa dikirimkan ya, melalui diterima maupun dikirimkan melalui MQTT, sehingga interaksi antara IoT ini ya, perangkat ini, Node MCU ESP8266 ini menjadi lebih fleksibel dan dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.